Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Jambi. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya. Bagaimana Buya hukumnya jika seorang istri sudah bekerja keras membantu seorang suami, tetapi seorang suami tersebut malah mencaci maki bahkan memukuli sang istri. Bagaimana Buya? Kenapa? Malah kenapa? Mencaci maki dan? Malah mencaci maki dan memukuli sang istri. Aduh. Wah, jawabannya Buya. Baik. Laki-laki pengecut. Berani sama istri. Laki-laki pengecut. Laki-laki hebat, laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Ingat, laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istrinya layak dipukul. Tapi di sisi lain, karena Anda tidak menghadap kepada saya dan suami Anda tidak menghadap saya, kita perlu tahu toh, kenapa sampai maksa gak ada apa-apa, ujuk-ujuk mukul, tiba-tiba mukul. Karena bisa saja istrinya cerewet, suami pengangguran, nggak pernah kerja, saya dapat duit, mungkin ya naik pitam. Kita nggak tahu sebabnya bagaimana. Yang jelas semuanya harus menahan diri deh. Yang jelas kalau suami istri baik-baik kok mukul, suami gila dia. Sudah nggak kasih nafkah, mukul, gila dia. Tapi bisa jadi marahnya suami karena istrinya. Karena banyak seorang istri di saat diberi oleh Allah kelebihan rezeki, dia sudah pandai bertolak pinggang, keluar taring, teriak-teriak. Begitu? Nah, kalau di sini solehah semua insya Allah. Banyak wanita di saat punya kelebihan lalu mulai berani mengangkat suara. Maka kami tidak tahu, tapi semoga Anda adalah wanita solehah. Yang bertanya tadi wanita solehah, kemudian suami Anda adalah perlu dibenahi, sakit mental barangkali. Karena nggak mungkin, bagaimana sudah tidak bekerja, kok malah Tapi di samping itu saya anjurkan kepada diri Anda, sang penanya, koreksi. Bisa jadi Anda memang pernah membuat kesal. Maka kami himbau kepada siapapun, wanita bukan dilarang bekerja. Agar tapi hendaknya pekerjaan wanita itu, hendaknya wanita kalau harus bekerja, pertama adalah kerjanya harus terhormat. Sang suami mengizini. Kemudian adalah ada beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah di saat seorang wanita benar-benar punya rizki yang lebih dari suami, maka yang harus kita tingkatkan adalah ketawaduannya, bukan sombong. Kalau memang seperti itu boleh bekerja seorang wanita, kalau tidak jangan, karena bisa saja kesombongannya itu menjadikan sebab dia bisa mengangkat suara, marah-marah, dan itu juga mengundang marah sang suami. Jadi intinya, ukhti, saudari yang semoga dimuliakan Allah, kami tidak tahu persis seperti apa. Yang jelas kalau ada suami memukul tanpa sebab adalah dia ada sakit mental. Akan tapi seorang istri hendaknya tetap koreksi diri. Kalau ada suami marah-marah, belum tentu pada dasarnya marah-marah. Pernah kita buat kisah, misalnya suami yang bersangkutan sudah tutup. Kadang kita belum tanya mulai kapan dia mukul-mukul. Mungkin mulai kapan dia marah-marah. Kalau marah-marahnya mulai baru-baru bisa jadi memang istri juga membuat perubahan. Ada suami marah-marah, apakah serta-merta yang salah suami? Belum tentu. Karena mungkin istrinya. Memang mungkin suami itu Masya Allah. Sudah tidak kerja, nyari minta duit kepada istrinya, suka marah-marah. Wah ini memang nasib buruk tuh. Kalau ada, itu laki-laki model apa begitu tuh? Ada laki-laki, kalau memang wahai para suami, jika ternyata dirimu lemah dalam mencari rezeki, mungkin mau ada bakatnya bangkat bangkrutan, lalu akhirnya kalau bisnis bangkrut, kerja nggak bisa, kemudian yang bekerja istrinya, tingkatkan ketawaduanmu dan minta maaf kepada sang istri. Tawadhu, hidup indah harus ada dalam rumah itu. Jangan malah bikin masalah. Kemudian, bisa jadi seorang suami itu marah-marah juga karena ulah istri. Istri, suami, dan
istrinya lelet. Pertama, suami sudah telepon, Ma, tolong baju ayah angkat ya di jemuran karena besok mau dipakai. Iya, ya. Suaminya di perjalanan pulang, masih di jemuran. So, akhirnya suaminya ngambil dikipasi sendiri karena besok mau dipakai. Sabar, terutama sambil ngedumelnya dikit. Oke, besok mie atau yang sepatu ayah ada ketinggalan di luar, tolong masukin ya. Takut kehujanan sepatu itu. Sepatu kulit. Iya ya. Itu suaminya pulang, bener kehujanan. Mulai ngomongnya, kenapa kok dari masukin? Udah mulai ngangkat suara, kan begitu. Ya. Yang ketiga juga kasus serupa. Akhirnya marah, bisa jadi kemarahan seorang suami karena leletnya seorang istri. Artinya maksudnya begini loh, hei ikhwan, yuk kita koreksi diri dah. Hidup itu bukan untuk berantem, hidup harus indah. Ada kekurangan di pasangan, yuk kita maafkan, akan tapi yuk kita siap untuk mengabdi kepada pasangan. Kalau mukul enggak masuk, Masya Allah, sedih. Tolong jangan mukul. Mukul bukan suatu kebaikan. Kan? Olim itu. Memukul orang di pinggir pasar saja nggak boleh, apalagi istri yang melahirkan anak-anaknya. Termasuk disebut kegilaan, Nabi menyifati orang itu adalah orang yang benar gila. Bagaimana siang hari dipukul, malam hari digauli. Gila dia. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan juga jangan bikin marah, bikin emosi suami. Seorang suami tolonglah. Namanya hidup. Istrimu adalah manusia seutuhnya. Ada kekurangannya. Jangan dikit-dikit marah emosi. Pokoknya jangan mukul deh. Kalimat kasar jangan. Karena kalimat kasar dan pukulan tidak melembutkan hati, tidak menjatuhkan hati untuk sehingga akan tapi menjadi sebab permusuhan. Alhamdulillah, hati-hati semuanya. Hidup harus indah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.